Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Ponautos. Segmen LCGC merupakan salah satu segmen yang paling diincar oleh masyarakat sejak zaman pandemi lalu. Kenapa? Karena LCGC itu praktis, kecil, jadi gampang dibawa kemana-mana, dan tentunya irit. Bukan hanya pada performa mesin, tapi juga untuk biaya servisnya. Worth to buy lah. Nah, tapi untuk orang-orang yang menginginkan lebih dari sebuah LCGC, Honda itu punya trik. Jadi, untuk Honda Brio Satya dan Honda Brio RS, itu dibedakan segmennya, walaupun masih memakai basis yang sama. Satya di LCGC dan RS itu di kelas City Car. Nah, pada generasi pertama Toyota Agya, tipe G dan GR Sport itu masih satu segmen, yaitu di kelas LCGC. Karena pasti Toyota juga mikir, toh buat apa juga dibedain segmennya, orang cuma beda fitur sama bodi kit doang. Tapi mungkin Toyota agak sedikit munafik, karena Toyota meluncurkan di All New Agya. Tipenya sih sama, yaitu G dan GR Sport. Namun, tiap tipe akhirnya punya perbedaan segmen. Jadi kemakan trik Honda nih. Jadi untuk Agya G itu masuknya di kelas LCGC, sedangkan untuk Agya GR Sport dia sudah masuk di kelas City Car. Jadi setara mau Peru 2 aksi ya, karena toh di Malaysia nggak ada segmen LCGC kan. Bagaimana dengan Ayla? Untuk all type Ayla itu tetap masuknya di kelas LCGC. Kenapa? Karena ya beda bodi kit sama fitur doang sih. Lah kalau Agya sama GR Sport emang enggak. Maka dari itu mari kita simak perbedaannya. Oh ya, disclaimer dulu, untuk Agya maupun Ayla itu kita belum dapat spek lengkapnya ya. Bahkan di MS aja Agya itu hanya dipajang di hari pertama dan interiornya itu belum bisa kita lihat. Jadi istilahnya ini tuh baru pengenalan aja. Maka mungkin kita akan review dari apa yang kita lihat sama eksteriornya aja ya. Pertama dari emblemnya. Dari sini kalian sudah bisa lihat mana yang LCGC, mana yang bukan. Untuk Agya G, emblem depannya M geprek dan emblem belakangnya itu ada Astra Toyotanya. Jadi sama seperti generasi sebelumnya ya. Tiap tipe itu ada emblem trimnya. Tapi anehnya khusus untuk Agya GR Sport dia nggak ada emblem dual VVT Defendernya. Padahal di Agya G itu ada. Mungkin biar bisa dibedain juga kali ya mana yang LCGC, mana yang bukan. Wah, berarti ada perbedaan di dapur pacu dong. Sayangnya tidak. Baik Agya G maupun GR Sport, mereka memakai mesin yang sama. WAVE 1200 cc 3 silinder 2 VTI alias mesin baru yang dipakai juga di Race 12 dengan tenaga 88 PS dan torsi 113 Nm. FWD ya, dengan transmisi 5-speed manual dan DCVT layaknya mobil-mobil DNC zaman sekarang. Tenaganya sih sama ya kayak gen sebelumnya, tapi untuk torsi ya dia lebih gede yang baru. Padahal 3 silinder loh, yang sebelumnya kan 4 silinder. Loh, kok 3 silinder? Getar dong. Ya itu sih udah jadi rahasia umum ya, tapi kalau berdasarkan riwayat Race 12 kayaknya nggak begitu sih, toh displacementnya kan juga lebih gede dari yang 1000 cc. Nah, hal tersebut itu juga sempat mengundang kontroversi karena harusnya Agya GR Sport itu pakai mesin 1000 cc turbo. Tapi mungkin kali ini Toyota mau hemat biaya produksi dulu kali ya. Bagaimana dengan Agya 1000 cc? Menariknya all type Agya itu hanya tersedia dengan mesin 1200 cc dual VTI saja, tapi khusus untuk Ayla dia masih mempertahankan mesin 1000 cc yang lama loh. Kembali ke Agya, kalau soal perbedaan, karena sekali lagi kita nggak bisa lihat interiornya, kita sih cari dari eksteriornya aja ya. Gak usah dicari, udah kelihatan bedanya di mana. Agya G itu nggak pakai bodi kit sangar, sama untuk velgnya ada singleton 14 inci ya. Berbeda dengan Agya GR Sport. BTW warna merahnya keren banget ya. Nah, tapi yang menarik ada alasan lain kenapa Agya GR Sport itu kelasnya di atas Agya G. Agya GR Sport itu ada perbedaan teknis dengan tipe G. Pertama, elektronik power steeringnya. Di sini pastinya punya feel steer yang lebih sporty serta suspensinya. Salah satu faktornya juga pasti karena perbedaan di velgnya ya. Karena di Agya GR Sport ini dia menggunakan velg dual tone dengan ukuran 15 inci. Keren ya, velgnya mirip di GR Yaris loh. Nah, sekarang gimana dengan rivalnya si Honda Brio? Antara Brio Satya dengan Brio RS itu juga punya perbedaan yang signifikan ya. Bukan hanya pada kosmetik, namun juga pada spek teknisnya. Brio RS itu punya perbedaan di suspensinya. Jadi sama ya kayak Agya. Cuma emang kalau dibilang ada perbedaan kelas sih menurut saya agak gimana gitu. Soalnya kan body kit yang tipe RS sekarang tuh sorry tuh saya agak lebay ya. Sama ini juga Brio dari tahun ke tahun itu belum ada perubahan yang signifikan kayak Agya ya. Jadi bisa dibilang modelnya tuh ketinggalan zaman banget. Emang sih sporty, tapi coba lihat kualitas interior sama fiturnya. Gitu-gitu aja kan. Cuma emang sih kalau dari sisi performa Brio emang lebih gede angkanya. Sama Brio tuh 4 silinder bukan 3 silinder kayak Agya. Tapi kayaknya nggak juga sih, mirip-mirip lah. Kalau soal tenaga emang menang ini ya 90 PS, tapi kalau torsi itu masih menang Agya. Intinya hanya pengetesan performa lah yang bisa membuktikan. Anyway, sebagai kalian yang mau ngeliat gambaran dari interior Agya atau Ayla terbaru gimana, ini dia. Kenapa bisa tahu begitu? Karena di Malaysia, Pero 2 Axia alias kembarannya itu sudah reveal duluan interiornya. By the way, itu aja sih komparasi singkat kita pada hari ini. Jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya, serta bagikan video ini kepada keluarga dan teman kalian via sosial media. See you guys next time, salam otomotif, bye.